استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحه حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته والى ارواح جميع مشايخنا ومشايخنا ومشايخ البلده وخصوصا الى روح الشيخ العالم العلامه المحدث يوسف بن اسماعيل النبهاني والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد محمد البادئ اللهجي وأصولهم وفروعهم أن الله يبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من أسرارهم ويرفعهم من بركات الدين والآخرة على هذه وكلمة صالح إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الفصل الثاني في صفة عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه رضي الله تعالى عنهن. ووصل إلى وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة عرك بأنفها وقال يا قويس قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. Masih berhubungan dengan pergaulannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri beliau dari sisi sabar dan tahan terhadap gangguan atau kelakuan daripada istri-istri beliau. Nah, di antaranya wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ghadibat Aisyah, dan adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Sarik bin Sidin yaitu Sayyidatuna Aisyah araka bi anfiha, maka apa bilang memicik dengan hidung Sidin. Itu Sidin hidung Sayyidatuna Aisyah, dipicik Sidin, dipingkuti. Waqala, lalu beliau berkata kepada istri beliau, ya Uwais. Ini tasghir daripada Aisyah. Jadi ngarang Sidinkan Aisyah lalu ditasghir menjadi ya Uwais. Quli, ucapkanlah, itu kalau seandainya Sarik, Allahumma rabba Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Kalau Sarik maka dilajari oleh baginda Rasul untuk membaca doa supaya hilang sariknya tadi itu. Jadi bini Sidin dilajari, dan ini untuk seberataan siapa saja. Jadi kalau kita Sarik marah maka hendaklah membaca doa ini. Ujar ulama, faman qala bisidqin wa ikhlasin dhahaba ghadabuhu li waqtihi wa khufiza min ad-dhalali wal wabali. Barang siapa yang membaca doa ini ketika Sarik dengan ikhlas dan bujur-bujur,
jujur dalam membaca untuk supaya menghilangkan Allah Subhanahu wa taala kemarahannya, maka dengan seketika itu juga sariknya jadi hilang. Yang penarikan supaya hafali doa ini. Yang emosian kayak dikit-dikit sarik, dikit-dikit sarik. Kalau memang hendak niat untuk supaya hilang sariknya, maka inilah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau, yaitu Allahumma Rabba Muhammadin ighfirli dzambi. Ya Allah, Rabba Muhammad, Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ighfirli dzambi, ampunilah untukku dosa-dosaku. Wa azhib, dan hilangkan ghaiza qalbi. Ghaiz itu kemarahan, kedongkolan hati ulun. Karena orang sarik pun dongkol lalu timbul sarik. Kesal gerigitan lalu timbul sarik. Wa ajirni min mudillatil fitan, dan selamatkan aku, selamatkan ulun min mudillat, daripada mudillatil fitan, yaitu fitnah-fitnah yang menyesatkan. Ini doa yang kita diajarkan untuk membaca kalau lagi sarik, terutama kalau bebinian sarik lawan laki, maka ini ajaran doanya yang mana diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau itu Aisyah. Dia sambil memicik hidung bini, lalu kemudian belajar di doa ini, baca. Mau bini sarik maka picik hidungnya, lalu kemudian suruh baca doa ini. Allahumma Rabbi Muhammad, Allahumma Rabba Muhammadin ighfirli dzambi wa adhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Mohon kira-kira ada tambah sarik ini kan apa picik hidungnya. Nah itu jangan dilapas-lapas. Lebih enak mati itu. Tapi ini yang diajarkan oleh Rasul. Dalam artian memicik di sini karena memicik sarik, memicik menggayai. Orang sarik namanya kalau digayai dan masih mau tertawa, sampai sariknya. Jadi kalau orang sarik digaya-gayai, kada tahu-tahu tambah sarik, berjauh dia jangan digaya-gayai. Itu bahaya. Tapi orang tidak digayai, dilocok-locoki, tertawa juga, nah berarti ini kamu itu sudah hilang sariknya. Wa ajirni, dan selamatkan aku min mudillatil fitan. Dihafali terutama yang tadi penarikan ya. Jadi ulama mengomentari faman qala dzalika bisidqin wa ikhlas. Barang siapa yang mengatakan demikian dengan sidq, benar, dan ikhlas, dzahaba ghadabuhu li waqtihi, maka hilanglah kemarahan di waktu ditujuan maksud. Masalahnya kalau lagi sarik tadi ingat apa, jangankan doa yang di hadapan kita kan dapat duh lagi kalau sudah sarik itu kan setannya kuat banget, habang setannya. Wa hufiza min adh-dhalali wal wabal, dan kemudian dengan membaca itu dijaga daripada tersesat, itu tersalah dalam bertindak ketika sarik, wal wabal itu penyesalan di akhirnya nanti. Karena orang sarik ini kan emosi lalu ada berpikir panjang, ibadah sudah terjadi hanya menyesal. Ini dengan membaca doa ini kata ulama insya Allah selamat daripada penyesalan di hari kemudian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza utiya bi hadiyatin qala, apabila didatangkan diberi hadiah beliau bersabda, idhabu biha ila baiti fulanah fa innaha kanat sadiqatan li Khadijah radhiyallahu taala anha, innaha kanat tuhibbu Khadijah. Dan lagi baginda Rasul apabila diberi hadiah maka beliau bersabda, idhabu biha, pergilah dengannya, itu dengan membawa hadiah tadi itu, ila baiti fulana, ke rumah seseorang perempuan, seseorang yang namanya akan disebut tangan di sini. Siapa fulana? Fa innaha
karena sesungguhnya ia Fulanah itu tadi kanat shadiqatan adalah ia kawan terhadap Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Di kawan dahulu semasa hidup, imbah itu meninggal. Lalu kemudian ada orang datang memberi sesuatu, maka Rasul menyuruh sesuatu yang hadiah dari itu disuruh bawa kepada kawannya Sayyidatuna Khadijah. Innaha kanat tuhibbu, sesungguhnya adalah ia, itu kawan yang diberi tadi itu, menyukai, menyayangi lawan Sayyidatuna Khadijah. Ini bukti sayang lawan bini, maka kawan bini pun diingatkan kada dilupakan. Bini meninggal, ada dulunya kawan bisi, kawannya bebinian juga, ingatkan. Siapa tahunya hidup serongan kan dibantu di kawan ini. Dalam artian sini perhatian. Perhatiannya bukan karena itu orang, tapi karena dulu orang ini baik lawan almarhum. Sebagaimana kita bakti lawan orang tua, kalau sudah meninggal, maka kawanan orang tua kita itu harus menyatakan. Jadi siapa kawan arwah abah, arwah mama, oh sidik dulu, sidik ketujuh dulu, kawan di sini, ingatkan, datangi silaturahmi. Ini bukti kita bakti kepada orang tua yang sudah berpulang farah. Abah gitu jualan bini, ada kawan bini dulu di sana, kasihan dari hidup serongan, garing, sakit-sakitan. Bagi sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau kawan bininya masih anom lagi, jangan tapi perhatian karena banyak orang curiga. Apalagi kawan bini sudah janda juga pulang. Allah, ini salah kan anggapan orang tuh banyak yang ada benarnya. Jadi hati-hati ya, bisa-bisa menjagalah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu taala anha. Ma ghirtu, tidaklah ada aku cemburu. Pengakuan langsung daripada istri baginda Rasul itu Sayyidatuna Aisyah. Aku kada pernah cemburu. Kada aku cemburu ala imra'atin, ke atas seorang perempuan, maksudnya istri-istri Nabi yang lain. Magirtu, seperti cemburunya aku ala Khadijah, ke atas Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, kepada Sayyidatuna Khadijah. Jadi ujar sidin apa? Aku ini kada pernah cemburu kepada bini-bini Nabi yang lain sebagaimana cemburunya aku kepada Sayyidatuna Khadijah. Padahal Sayyidatuna Khadijah sudah meninggal, kada ada kumpul semasa hidup beliau Sayyidatuna Khadijah, Nabi kada tahu kawin, ibahnya meninggal hanya kawin. Nah, setelah meninggal ini pun masih dicemburui oleh Sayyidatuna Aisyah. Kenapa? Lima kuntu asma'uhu yadkuruha, karena sesuatu yang aku mendengarnya yadkuruha, menyambatnya, menyebutakannya. Orangnya sudah mendengar tapi rancak disambat, cemburu juga begini ini ngalih banyak penyambutan. Karena memang itu topik begini yang sudah cemburuan itu lebih topik. Jadi makanya Nabi kada ada sarik, walaupun nanti apa aja cemburunya begitu di situ, kan itu topik. Tinggal menjaga aja supaya jangan cemburunya buta, itu benar. Kalau cemburu itu pasti itu binian, jangankan kok bujuran, kadang bujur aja tuh ya sariknya. Kita menyambat dengan orang lain aja bisa sarik. Padahal menyambat benar aja, apalagi memuji-muji binian lain di hadapan dia, hati-hati dia. Bisa semalam karena kada dikawan ini. Makanya jangan menyambat ngarang bebinian lain di hadapannya. Begitu juga bebinian sebaliknya, jangan juga menyambat ngarang laki lain, apalagi memuji-muji laki lain. Anu itu mau masuk apa ya kan? Kenapa dari ini mau? Jangan, ya, jagalah hati, jangan kau nodai. Itu hati. Jangan sekali-kali menyambat, apalagi menyimpan foto lelakian lain, jangan. Gambar lelaki lain yang disimpan di dalam dompet,
gambar Soekarno, gambar Soeharto jangan simpan. Lelaki yang lain kalau jangan menyimpan itu. Soekarno Hatta yang disimpan, unjukkan laki aja. Begitu juga bebinian. Jangan laki menyambat ngarang binian lain. Apalagi tadi mengesahkan anu menyayang. Itulah sama lama. Terdapat aku tuh dia kali terdapat senyum, terus aku jadi bingung apa senyumnya itu artinya itu maksudnya apa? Jangan gini, ini laki tajam banyak yang dia senyum-senyum, kalau punya laki mampu senyum. Ya jangan maulah sesuatu yang timbul kecemburuan. Karena tabiat begini memang cemburunya itu lebih dari laki-laki, itu tabiat sudah kayak sesuatu yang alami dari begini. Wa idkana la yadbahu syata. Di antara sesuatu yang mulai cemburu, tadi kan menyambat-nyambat ngaran benar ya, Sayyidatuna Aisyah cemburu. Padahal orang sudah sudah meninggal. Di antara pula yang dilakukan oleh Nabi, wa in kana la yadbahu syata, dan apabila ada baginda Rasul menyembelih syata yaitu kambing, fayuhdiha ila khalaiha, lalu kemudian memberiakan atau menghadiahkan kambing yang disembelih tadi, dipotong-potong lalu diberikan kepada kawan sidin yang semasa hidup tadi kawan saya ketemu dia diberi. Bini cemburu, dia nukar waktu haji enong, itu kulit bawa bagi kepada anu sebulan kan, bilang bini dia nukar kesan ulur, kesan siapa? Anak memberi orang tuh hati-hati, apalagi nanti diberi bebinian, hati-hati. Ya harus terus terang bujur-bujur aku yang memberi tidak maksud apa-apa, tapi kalau kamu mau ya alhamdulillah. Nah itu lain lagi. Tapi ini tuh dibujuk. Soalnya ini yang dicuriganya cepat banget. Kalau kita tersalah-salah sedikit minyak harum, minyak harum biasanya harumnya bisa. Biasanya kalau kita minyak harum, tahu-tahu minyak penampilan baharum-harum jangan bingung apa ini kan komandan apalagi pada manomi lon ini belum pada padahal manomi di warung merandang mie manomi wasta'adanat alaihi ukhtuha fartaha laha, dan suatu hari ista'danat meminta izin alaihi kepada baginda Rasul ukhtuha ding sanaknya Sayyidatuna Khadijah. Jadi ngaran sidin Halah binti Khuwailid. Jadi kan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Ini ding sang sidin Halah namanya. Fartaha laha, lalu kemudian Murtah merasa nyaman dengan adanya datang di sanak Sayyidatuna Khadijah tadi. Fartaha laha, merasa nyaman, merasa senang dengan datang tadi itu. Jadi apa di sanak bini beelang, bini semua kita akan datang pulang ini bini di sanak bini beelang senang banget, gembira. Kenapa mengatakan nom bini al-Baqir? Asalnya di sanak bini ini ada janda juga tadi ya, aman janda ini kayak itu. Karena setelah bini meninggal itu boleh kawin pulang kalau secara fikihnya. Tapi kalau masih bini hidup di sana maka itu hukumnya muhrim. Kalau boleh dikawini. Wa an tajma'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua orang dari sana itu kalau boleh. Illa ma qad salaf, kecuali di masa dahulu. Tapi kalau setelah hukum Islam tidak boleh mengumpulkan, kecuali yang bini pertama di sanaknya pertama meninggal atau cerai, boleh kawin berkawan yang seikomnya. Fartaha, lalu merasa nyaman, merasa tenang laha dengan kedatangan bini sanak bini tadi. Itu tadi karena Rasulullah ingat dengan Sayyidatuna Khadijah. Ini kadang kayak kita ya, Rasulullah jauh di atas orang-orang seperti biasa manusia. Wa dakhalat alaihi imra'atun, lalu suatu hari juga pula masuk ada kepada beliau, beelang juga kepada beliau imra'atun, seorang beginian.
Fahasyalaha, lalu kemudian merasa gembira dengan beelangnya bebinian itu. Sesenang merasa gembira. Wa ahsana su'al, dan membagusakan takunan-takunan anha daripada si bebinian itu. Jadi pas datang kan tadi orang tadi bebinian minta izin hendak beelang, ujar di takunin, ki abaikam, apa kabar ikam, bakhair, masyaallah. Ya apa? Ilmu buah hasil pertanyaannya. Nang ditakuni itu rasanya mana? Bahasanya ini alhamdulillah. Itu kan kalau ada orang bilang kita tuh dulu, ya apa kabar, sehat. Jangan orang bilang, bah banyak maksudnya. Masa mau orang baru ya. Bagus. Assalamualaikum. Walaupun soal kadang-kadang memang kan ada kondisi yang kita sekadar menjual. Ya. Berusaha semampunya sebaik-baiknya. Senyum paling terbaik. Apalagi dengan takunan tadi, ahlan wa sahlan. Apa bahasa itu tuh? Hai, apa kabar? Kemana aja lo? Kalau Bang Dol itu kan ya, Bang yang meninggal saya punya min. Enak kalau bahasa Betawi. Gimana aja lo? Kemana aja? Kalau kita, sambungannya apa? Apa kabar? Baik, sehat. Gimana abah? Gimana mama? Gimana di sana kamu berapa? Sebentar dia tahu di keadaan mati dulu. Iya. Dia salah sampai berataan. Sok akrab soalnya salah berataan. Ya itu kita harus apa? Bahasa itu apa? Ya bahasa basi dan bahasa basi itu apa? Bermanis muka supaya orang yang punya nyaman. Kadang-kadang ya walaupun orang yang kadang-kadang membawa apa atau ya malah bawa bencana ada nyaman, tapi itulah adab kita memang. Jikalau kita tadi memang cinta kepada Rasul, inilah bukti kita cinta kepada Rasul apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, hendaklah memuliakan tamu. Ini contoh Rasul datang ke bebinian, yang mana bebinian itu tadi adalah falamma kharaja, sama hadisnya. Falamma kharaja, ketika keluar bebinian tadi itu, qala, maka beliau bersabda. Karena mungkin melihat Sayyidatuna Aisyah punya macam-macam banyak takunan. Sebelum ditakuni beliau sudah innaha, dipandangkan sedikit. Innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Sesungguhnya ia bebinian tadi itu datang kepada kami pada masa-masa hari Khadijah masih hidup. Jadi kawan berarti kan kawan Sayyidatuna Khadijah. Dihormati oleh Rasulullah SAW, dihargai dan ditakuni macam-macam. Gimana kabar ikam setelah ini, setelah terawih kita oleh terpisah. Wa inna husnal ahdi minal iman, dan sesungguhnya husnal ahdi, menjaga dan menepati janji, minal iman, termasuk daripada keimanan. Wa inna husnal ahdi minal iman, sesungguhnya menepati janji itu termasuk daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Menepati atau memperhatikan terhadap saudara di sana, kawan daripada almarhum istri atau almarhum orang tua, itu termasuk daripada keimanan. Nah, ini pentingnya kita husnul muamalah. Qala al-Qustallani, berkata al-Imam al-Qustallani di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, wa hakadha, dan demikianlah. Wa hakadha, dan demikian, kanat ahwaluhu, ada keadaannya beliau alaihi salatu wassalam, ma'a azwajihi, bersama dengan istri-istri beliau. Begitulah keadaan beliau dengan istri-istri, muasyarah, pergaulannya beliau dengan istri-istri beliau. La ya'khudhu alaihinna,
tidak ada mengambil ke atas mereka, wa ya'diruhunna, dan tidak ada mencela terhadap mereka. Jadi la yaqulu alaihim, kada menghukum ke atas mereka, wa ya'diruhunna, dan kemudian kada mencela terhadap mereka. Contoh yang terbaik itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kita banyak-banyak minta maaf, minta ampun kepada Rasulullah, minta maaf kepada Rasulullah. Apa? Kita hanya bisa menceritakan kadang-kadang. Kita hanya bertutur, tapi kadang-kadang dalam praktek kehidupan kita masih jauh. Ini kekurangan kita, dan sudah sepantasnya kita harus banyak-banyak meminta maaf kepada Rasulullah atas keteledoran kita dalam melaksanakan contoh daripada itu. Wa in aqama alaihin qistas 'adlin aqamahu min ghairi qalaqin wala ghadabin. Dan apabila menegakkan ke atas mereka qistas 'adlin, timbangan keadilan. Jadi maksudnya perbuatan adil, aqamahu, maka beliau akan menegakkannya. Jikalau memang ada kesalahan, maka akan ditegakkan timbangan keadilan dengan sebenar-benarnya, min ghairi qalaq, tanpa ada ragu-ragu. Jikalau ingin kesalahan, maka akan ditegakkan uji-uji hukum kesalahan. Wala ghadabin, tapi bukan dengan kemarahan, cuma tegas. Benar-benar tegas dalam menegur atau menghukum istri yang bersalah. Naam, wabil jumlah, dan kesimpulan. Faman ta'ammala siratahu alaihi salatu wassalam, barang siapa yang ta'ammal, memperhatikan dengan seksama siratahu, akan sirahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a ahlihi, bersama dengan keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, wa ghairihim, dan selain mereka, minal fuqara'i, daripada orang-orang fakir. Kayak apa akhlaknya baginda Rasul, wal aitam, dan bagaimana akhlak Rasul dengan orang-orang anak yatim, wal aramil, dan bagaimana akhlaknya Rasul dengan para janda-janda. Aramil itu jamak dari armalah, itu maknanya janda. Wal adiyab, dan bagaimana akhlaknya baginda Rasul dengan para tamu. Wal masakin, dan dengan orang-orang miskin. Jika memperhatikan sesama tadi, alima annahu, maka tahu ia, orang yang memperhatikan, annahu qad balagha, bahwasanya baginda Rasul telah mencapai min riqqatil qalbi walinihi, daripada riqqah, lembutnya hati, dan apa itu walinihi, sama lembut, riqqah lembut dan kasih sayangnya beliau, al-ghayah, telah mencapai kepada ghayah, puncaknya sudah. Allati la marma, yang tidak ada lagi sasaran, wara'aha, di belakangnya, li makhlukin, terhadap makhluk-makhluk. Jadi tidak ada lagi engkau mencapai di dalam sisi kelembutan, kebaikan, sebagaimana yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencontoh, tapi kadang-kadang seperti sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam bergaul kepada istri, mencontoh Rasul, tapi tidak sama. Bahkan mungkin kadang-kadang mencapai seperti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergaul dengan para sahabat tidak bisa seperti sempurna seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergaul dengan para orang-orang yang miskin tidak sama seperti bergaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, kana yushaddidu bi hududillah, adalah beliau syiddid, keras, tegas, bi hududillah, di dalam hukum-hukum Allah, wa hukumihi, dan hak-haknya Allah, wa dinihi, dan agamanya Allah. Tapi kalau berkaitan dengan hukum, haknya Allah, batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dilanggar, maka Rasul akan bertindak tegas.
Tidak ada yang namanya kasih sayang selama itu adalah hukum Allah kalau dilanggar. Hatta sehingga qata'a memotong beliau yada sariki, tangan seseorang yang mencuri. Jikalau kasih sayang, kada mungkin terpotong tangan orang. Kasih sayangnya ini ketika bertentangan dengan hukum syariat, maka adalah hukum syariat di atasnya. Walaupun sayang tetap akan dilaksanakan ketegasan hukum. Jadi kadang pilih ataupun apa bilang Bu, kalau orang dekat dengan keluarga, berhubungan keluarga, lalu kada ditetapkan kayak ini. Ila gairi dari kepada selain yang demikian di dalam ketegasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sirah. Maka kata beliau tadi, orang yang ta'ammal, memperhatikan dengan benar-benar, maka akan tahu bahwa Rasulullah sudah luar biasa lembut kasih sayang. Kita sudah sering mendengar kayak apa akhlaknya Rasul dengan orang yang menyakiti beliau. Kadang-kadang anak banyak membalas dendam terhadap. Tapi kalau hukum Allah, batasan-batasan Allah diganggu, maka Rasul akan bertindak tegas, kada peduli siapapun orangnya. Inilah contoh yang wajib kita jadikan sebagai panutan. Jangan terbalik. Ketika hukum Allah diganggu kita diam, ketika diri kita diganggu kita hanya bangun. Harus. Nah, selesai sudah berkaitan dengan akhlaknya Rasul, muasyarahnya, pergaulannya Rasul dengan istri-istri beliau. Semoga kita bisa mencontoh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berkumpul kita dengan istri-istri kita dan keluarga kita, sebagaimana Rasul berkumpul dengan istri-istri beliau. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan karunia dalam keluarga kita, keluarga yang sakinah mawaddah sebagaimana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya al-faslul tsalits fi sifati amanatihi sallallahu alaihi wasallam wasidqihi. Itu sifat amanahnya sallallahu alaihi wasallam dan juga jujur beliau. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amanan nasi wa asdaqahum lahjatan mundu kana. Adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam amanan nas, paling amanahnya orang. Amanan nas, paling amanah. Amanah itu berat. Setiap orang diberi amanah oleh Allah. Inna aradna al-amanat ala samawati wal ardh fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqa minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Di dalam Al-Quran Allah menawarkan amanah kepada langit dan bumi serta bumi. Lalu mereka seberatan apa? Fa abaina menolak engkau menerima amanah. Wa ashfaqa, dan ketakutan seberataan daripada menerima amanah. Sekali ini siapa yang menerima amanah? Wa hamalahal insan. Sekali ini yang menerima adalah manusia terasa. Innahu kana zaluman jahula. Dan disifati manusia itu apa? Zalum, ketujuh berbuat zalim, dan jahul itu bodoh. Karena tadi tinggal. Al-Fatihah al-Masyayikh Gawwatil Buniyah Min Syari Ba'adiniyah Misalih Sufiyah. أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وأن الله بجيل عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل هدية ويرزقنا الحس والمعنى جهادنا وبلدان الإسلام والإسلام الأمنية والعافية والحرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم في الفاتحة. الحمد
تفضل. Alhamdulillah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanan nas, paling amanahnya dari orang. Jadi mulai sebelum diangkat jadi nabi, diutus menjadi rasul, beliau sudah terkenal dengan gelar Al-Amin, itu orang yang aman. Dan orang Arab tahu beratakan, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang sebelum beliau diangkat menjadi rasul tahu bahwa baginda rasul itu seorang yang aman. Dan mereka tahu percaya. Karena ada orang yang lebih dipercaya daripada baginda rasul. Wa asdaqahum, dan paling jujurnya lahjatan, yaitu lahjah itu dialek asli tapi pendek. Mundukan semenjak dahulu karena pernah berdusta. Makanya kan sifat wajib bagi rasul itu ada 4: siddiq, amanah, fatanah. Siddiq artinya apa? Jujur. Karena ada berdusta. Namun kita mungkin kalau dihitung-hitung, diingat-ingat mulai bahari sampai ini ya banyak banget dustanya, mulai nang dusta bujuran, dusta begayaan. Nang dusta begayaan itu rajin banget sudah dusta yang kawan. Dusta bujuran ini kan dusta serius. Dosanya memang ini kurang lebih sama-sama dustanya. Walaupun nama gaya itu boleh-boleh aja, tapi jangan usahakan dengan dusta. Karena ada kayak apa mizahnya Nabi. Ya. Setelah ini bagainya Nabi dan sifat malunya. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, muta'in thumma amin. Amin, siapa di sini amin? Yang maksud adalah yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muta' itu apa? Ditaati. Sama itu di sana. Di mana di sananya? Itu di kalangan para malaikat atau di tempat al-mala'il a'la, tempat yang tinggi. Muta' mukarram, dimuliakan di sana, amin, dan kemudian yang diberi dipercaya. Lalu siapa yang dimaksud dengan amin di sini? Yaitu aktsarul mufassirin. Kebanyakan ulama tafsir ala annahu, ke atas bahwasanya yang dimaksud dengan amin itu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan ulama tafsir mentafsirkan bahwasanya amin itu adalah baginda Rasul. Ada riwayat di ulama tafsir yang lain mengatakan amin itu maksudnya adalah Sayyiduna Jibril alaihi itu mereka. Wa kanat tusammihi Quraisyun qabla nubuwwatihi, dan adalah menamai beliau orang-orang Quraisy, suku Quraisy, qabla nubuwwatihi, sebelum kenabian beliau, sebelum diangkat jadi nabi. Siapa gelarnya beliau? Menamainya Al-Amin. Karena gampang gelar Al-Amin ya. Ini gelar karena didapatkan di universitas ataupun di perguruan tinggi atau di sekolah, tapi di masyarakat.
Yang mana masyarakat ini karena gampang memberikan gelar kecuali memang bujur-bujur orang yang bisa dipercaya. Karena memang walamma ikhtalafu 'inda bina'il ka'bati fima yada'ul hajar, dan ketika mereka berbeda itu orang-orang Quraisy berselisih 'inda bina'il ka'bati, ketika membangun Ka'bah, fiman yaitu berselisih pada orang yada'ul hajar yang akan meletakkan batu pertama kali. Jadi Ka'bah ini terbakar. Jadi ceritanya itu kan Ka'bah ini diharumi pakai dupa. Jadi mulai bahari sudah ada yang namanya dupa-dupa, itu ada memang sudah tradisi. Ka'bah itu diharumi rupanya jamrah apa namanya kalau latunya terabang, embah itu apa terkena Ka'bah sehingga akhirnya menimbulkan kebakaran. Lalu akhirnya sampai terbakar habis Ka'bah, para suku-suku yang ada di Makkah sana berkumpul untuk mengulah Ka'bah, bahasa membangun Ka'bah, mahanyari bahasa. Tapi kemudian sebenarnya suku-suku yang ada di situ berselisih. Siapa yang pertama harus meletakkan batu untuk mendirikan Ka'bah ini pulang? Karena ini suatu kebanggaan, fakhar luar biasa, kemuliaan. Masing-masing suku menganggap mereka yang paling berharga. Ini harus Tuhan kami yang menganggapnya yang membawanya terpantas. Sehingga pulang ini sampai ada kelahiran gara-gara tadi siapa yang pertama berhak meletakkan berdaulat. Apalagi kalau sudah masalah harga diri, siapa buru-buru hantu bang. Tapi kemudian hakamu, lalu kemudian mereka menghukum atau bersepakat dalam hukum awwala dakhilin alaihim, orang yang pertama masuk ke atas mereka itu masuk ke dalam Ka'bah. Siapa yang pertama kali kena malamnya subuh-subuh sebelum subuh atau jam berapa kena penyusunya masuk ke dalam Ka'bah itu agar menjaga menandang batu pertama kali. Ini sudah sepakat itu hak kamu, artinya Pak Rito dengan hukum, setuju dengan hukum orang yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah. Sebenarnya karas apa pendahulu mandak faida ternyata siapa Nabi kada tahu kisahnya nih, cekatnya siapa yang berdulu masuk itu kada tahu sih. Bubuhan ini kan kepala suku udah sepakatan bahwa ya kan siapa yang berdulu masuk itu nomor hak. Sekalinya subhanallah siapa yang masuk? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita kan misalnya nih siapa yang berdulu masuk langgar ini kan berhak jadi imam. Tahu dan memang diri imam berdahulu ini belum sama masuk. Ya. Tapi ini kada tahu sama sekali kesannya, sehingga kemudian baginda Rasul masuk, orang-orang tadi apa? Faidah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhilun masuk. Wadalika, dan yang demikian itu qabla nubuwwati, sebelum kenabian beliau, sebelum diangkat jadi nabi, yaitu umur 38. Khamsun wa thalathun itu 35. Umur 35 beliau kejadian masuk ke dulu. Wadhalika qabla nubuwwatihi, dan yang demikian sebelum kenabian beliau, itu belum diangkat menjadi nabi. Faqalu, lalu mereka berkata, hadza Muhammadun al-Amin, inilah yaitu baginda. Mereka kan kalau seperti orang Sayyidun itu kan ada Muhammad saja. Makanya kalau kita kan kurang pas kalau kita sekedar. Tapi kalau sekedar meriwayatkan memang ya labas. Tapi kalau kita ingin menyebut nama baginda maka ada kata Sayyidun. Itu sisi. Namun bukan berarti juga kada beradab. Hanya saja kita merasa seperti rasa kurang dalam menyembah baginda Rasul kalau kita pakai Sayyidina Muhammad. Jadi kalau seandainya pakai Muhammad ini boleh ada masalah, cuman kurang. Kayak kita koki-kokitan, masa ngariung Arabnya Hasan, san biasanya artinya
Pansos lah bukan. Maka beliau ada tambahan apa? Jangan jadi tambahin kalau itu apa asal. Nah. Walaupun begayaan orang Twitter jangan bebok yang orang Twitter jangan terus. Ada bagus punya orang Twitter. Adatnya kurang. Qad radina bihi, dan kami setuju ridho dengannya, itu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi berselisih banyak tahun yang masuk baginda Nabi. Kenapa? Tahu sebenarnya orang ini yang jujur, terpercaya. Karena dia meragukan sebenarnya orang Quraisy itu sebenarnya tahu Nabi Muhammad itu jujur. Hanya saja karena beliau mengaku Nabi, ingkar dengan kenabian. Kalau masalah kejujuran mereka sebenarnya mengakui Nabi Muhammad jujur. Hatta Abu Jahal, karena lihat Abu Jahal mengaku Nabi Muhammad jujur orang. Tapi nang inya kada terima, kalau sebagian ke Abu Jahal. Sedikit manusia jawab bisa. Tapi nang inya kada terima oleh Abu Jahal itu apa? Risalah kenabian dan gengsinya itu yang menjadikan. Tapi kalau masalah baginda Rasul jujur, percaya Abu Jahal. Kalau sekali Abu Jahal yang dipercaya, masih kita ada percaya bahwa Nabi Muhammad seorang yang jujur. Hanya masalah gengsi saja, jangan menahaninya itu. Kenapa? Ujar Abu Jahal, amun nang tukang banyu, menjaga banyu itu bukan Quraisy. Nang tukang jaga pintu kunci pintu Ka'bah Quraisy. Begitu Nabi pulang dari Quraisy pulang, lalu kenapa bukan kami ini dapat apa? Di situ gengsinya timbul, ada mau dari. Padahal dia tahu. Laut memang mungkin sudah tertetapkan oleh Allah. Allah menghendaki dia tetap dalam keadaan. Kalau kenyataan kamu jangan banyak melihat mukjizat Nabi itu juga banyak. Hendak membunuh Nabi, sekalinya apa? Hingga Nabi malaikat Jibril menakutkan, buka mempekerang dia. Itu kalau dia melihatnya mungkin Abu Jahal. Ketika dia tahu ini bahal yang buka, Jahal mana yang buka? Harun untuk melihat, apa tadi? Singa. Dia mau main mana sih? Nyawa kalau melihat, udah yang peker doang, nyamannya nyawa peker. Itu, tapi semua, ya itulah sudah kita tetap berdoa. Karena kalau kita belajar di tauhid itu kan ada orang memang sudah kufur dan itu sudah tetap kan boleh apa? Hatta siapapun anak Nabi, yaitu Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, Kan'an, anak Nabi. Ya, apa Nabi itu sudah berkiaulan langsung ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku lah kasih, wakafal lawan kami. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dan anak belum hendak naik ke gunung jauh daripada dia, mau berlindung daripada banjir. Ujian Nabi Nuh, qala la 'asima al-yawma min amrillah. Hari ini kada ada lagi mau berlindung. Tinggalan dunia sebenarnya sudah habis kada ada lagi. Kecuali nanti kapal yang selamat. Nabi Nuh berdoa, ya Bapak Allah berdoa apa? Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Innahu ibni, ini anakku ini. Anak kalau seandainya memperbenar, tapi kalau keadaan kalau memperbenar, innahu laisa min ahlik, lain keluarga. Kenapa keluarga? Nah, hadza Muhammadun al-Amin, ujar orang-orang sebelah illa Muhammad al-Amin. Jadi pengakuan dari orang-orang yang ada beriman kepada Allah. Qad radina bihi, kami ridha, kami setuju dengan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, inni la aminun fis sama, aminun fil ardi. Sesungguhnya aku ini aminun, itu apa? Dipercaya di langit, dan juga amin dipercaya di bumi. Aminun fis sama itu di langit, maksudnya apa? Di sisi Allah dan malaikatnya yang ada di sana. Amin. Kemudian aminun fil ardi, dan juga dipercaya di bumi, indal mu'minin wa ghairihim minal mujrimin.
di sisi di orang-orang beriman, dan selain mereka itu orang-orang yang muslimin, orang-orang yang tidak beriman. Nah, di dalam hadis ini kata ulama apa? Dalilun ala jawazi madhil insan, bolehnya memuji seseorang terhadap dirinya sendiri. Jawaz ala madhil insani nafsihi, terhadap dirinya. Boleh memuji seseorang. Aku bang, aku. Tapi asal jujur pujiannya. Kadang aku ulah sorongan. Aku nih bang, sudah paling bokas di sini. Yang lain kalau tidak pernah perasa nyawa banyak. Perasa pembungkasnya. Nah, kalau seperti itu ya. Tapi pujian ini memang orang sudah memberikan cap atau gelar kepada seseorang itu, misalnya orang ini jujur. Maka ketika ada orang yang hendak menggugurkan, mematahkan, maka bolehlah dia membuatkan perkara. Aku ini sudah orang yang dipercaya. Silahkan kita tulis teman-teman, orang percaya berapa. Itu kalau memang sudah dicap seperti itu, sebagaimana bagi kita Rasulullah. Idza da'atil hajatu ila izhar dzalik, kalau memang memerlukan hajat kepada itu. Kalau ada perlu, kalau usah mengaku-ngaku, coba nyawa, jangan ada daun mati nyawa. Kalau usah mengaku-ngaku diri, memuji-muji diri seorang terus. Orang bisa aja memuji kalau ada yang baik. Jika ada pujian yang bagus, maka kita memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai terlengah dengan pujian. Kalau ada yang mencela, maka kita juga berterima kasih sebagai masukan untuk memperbaiki diri. Barangkali ada orang memadahi kita ada bagus, terima kasih loh, kita sudah kurang kita. Jikalau bujur, maka kita perbaiki. Jikalau ada bujur, maka sebagai masukan supaya jangan tegawi yang tadi disampaikan. Wa warada, dan telah ada datang anna Abu Jahal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Jahal telah datang, telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna la nukadzibuka. Ujar Abu Jahal kepada baginda Rasulullah, kami ini tidak mendustakan engkau. Kada mau padahal kami mendustakan dah. Wa ma anta fina bimukadzabin, dan tidaklah ada engkau ini di kalangan kami dikenal sebagai pendustakan juga. Walakin, akan tetapi apa? Nukadzibu, kami ini mendustakan bima ji'ta bihi, dengan sesuatu yang engkau datang dengannya. Itu pengakuan menjadi nabi dan rasul, itu kami dustakan. Tapi kalau masalah kejujuran, kami dustakan. Pengakuan orang menang jelas-jelas kafir. Fa'anzalallahu, lalu kemudian Allah menurunkan, ini disebut dengan asbabun nuzul. Jadi sebab turun ayat itu adalah apa? Ketika Abu Jahal berpender lawan bagi Rasul, maka Allah pun menurunkan fa'innahum la yukadzibunaka walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu kadang mendustakan engkau, kadang memadakan kami berdustakan ya. Tapi yang dikatakan apa? Walakinna zalimin, akan tetapi mereka orang-orang zalim yang dengan tanda-tanda kebesaran Allah yajhadun, mereka itu ingkar, melawan iman, bukan mencerdai Muhammad pendusta. Walaupun ada juga sebagian yang mengatakan Muhammad kadzab, Muhammad sahid, ada orang kafir. Tapi kebanyakan dari mereka itu orang-orang Quraisy, terutama yang paham betul dengan baginda Rasul, mulai anak itu kepada manusia. Karena sudah terkenal dengan sebagai Al-Amin. Wakila, dan ada disebutkan innal Akhnas bin Syarif laki Abu Jahl yaum Badr. Dan ada disebutkan Al-Akhnas. Akhnas ini adalah seorang sahabat. Jadi disebutkan ini sahabiyun kama sarraha bihi al-Khafaji. Jadi ini termasuk sahabat. Tapi nama Abah Syarif ini orang kafir. Jadi kalau Akhnasnya Ibnu Syarif, Akhnas sahabat,
Nah, Abah itu kafir. Itu mati dalam keadaan perang di perang Badar. Di perang Badar Muslim lawan kafir. Nah, Syarif ini umpan golongan kafir mati di perang Badar. Lagi ya berdapat lawan Abu Jahlin yaum Badrin pada waktu perang Badar. Faqala lahu, lalu kemudian berkata kepadanya, itu tadi Akhnas ini berkata kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam. Sebelum Abu Jahal dulu Abul Hakam kawannya. Hakam itu apa? Pintar, bijaksana. Memang Abu Jahal itu orang pintar. Makanya gelarnya dia Abul Hakam, artinya bapak yang bijaksana. Tapi karena kada menerima, lalu digelari oleh Nabi Abu Jahal. Ada kayak Abu gelar Abu Jahal. Namun Abu Gosok banyak aja sudah kan. Abu janda. Abu yang lain ada aja abu-abuan. Di Yaman itu ada wadai biskuit. Namanya Abu Walad. Biskuit Abu Walad. Itu dulu lagi pertama orang datang nikmat banget. Sampai langganan kita dengan Abu Walad itu makan biskuit Abu Walad dengan minum teh. Ayo, kata jarang Abu Walad. Dan iklannya memang di TV gencar biskuit Abu Walad. Kalau di sini tuh kayak biskuit apa? Lain biskuat itu, sejenis itu tuh. Rasa-rasanya mirip biskuit. Biskuit tapi katanya biskuat. Kalau nang dinaik itu katanya bis kotak. Kalau anak naik ke bis itu bacanya Bismillah. Itu katanya Abu Walad, masya Allah, nikmat banget. Harganya berapa dulu? 30 riyal atau 15 riyal? Sekopak. Ingat masa lalu itu masya Allah. Sambil minum syahid, bagus. Teh. Sore-sore duduk bangun guling kan habis belajar seharian setengah hari sampai berdua guling makan siang lalu istirahat guling kita bangun asar sampai asar habis main asar guling terus sampai nyanyi gitu ngeteh masih ngeteh syahid. Memang di sana itu kan teh lebih banyak. Kalau kita sini kan ngopi lebih banyak. Kalau di sana syahid dan syahid di sana kental. Apa jelang tuh tentang tuh hitam, ada kayak kita kan bening kayak kita. Kalau sana itu teh, kalau harus teh yang namanya teh harus kental hitam. Kalau ada kental itu ada teh juga namanya lebih putih biasa. Apalagi teh BS di bingungnya warna bingung lihat es kayak apa? Teh BS itu sangat bagus ini pernah terdapat. Teh es kok kan dari Arab, makanya bingung dari Indonesia bingung es. Orang minum teh itu kan panas-panas gelasnya harus menikmati. Kalau kita minum teh sotong buka puasa. Ini kan menikmati lagi dasar haus. Ya, karena lahir minum seruput gitu. Tradisi kayak orang Jepang, orang Korea itu kan gitu. Menikmati. Kalau kita subhanallah jauh banget. Kadang menikmati lagi memang haus. Es teh, apalagi orang tukang es teh setong deh. Tak aja tukang warung setong minum es teh. Makanya orang Madura setong artinya satu. Tak aja orang warung menjual, mana es teh setong? Awal kan mah bisa kan? Makanya setong itu satu. Ya Abul Hakam, laisa huna ghairi wa ghairuka yasma'u kalamana. Apa ujarnya tadi kepada Abu Jahal? Abu Jahal. Tadi kan Abu Jahal kan Abul Hakam gelarnya orang terhormat. Nih, kita di sini berdua aja, kada ada orang lain. Aku lo ikut aja. Kada senang mendengar. Apa tadi? Tukhbiruni an Muhammad. Ikam beritahu aku tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadiqun am kadhibun. Apakah Nabi Muhammad itu jujur atau orang berdusta? Karena kita tidak mendengar itu jujur-jujur aku. Ayo. Qala Abu Jahal, faqala Abu Jahal, wallah, bersumpah. Inna Muhammad rasul.
Sesungguhnya Muhammad itu orang yang jujur. Abu Jahal mengakui. Apa lagi? Cuman wa ma kadzaba Muhammadun qattu, dan tidak pernah berdusta Sayyidina Muhammad SAW. Mulai lagi halus sampai ketemu Abu Jahal kamu benar. Ini. Nah, dan ada di riwayat lain setelah tadi mengatakan bahwasanya tidak ada Nabi Muhammad itu berdusta, walakin idza dhahaba Banu Qusay bil liwa was-siqaya wal hijabah wan nudwah wan nubuwah famadza yakunu li sa'iri Qusay. Apabila orang-orang Bani Qusay itu sukunya Nabi, karena Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ujar Abu Lahab, apa? Seandainya sukunya Nabi mengambil hak mengikuti bendera kemuliaan, wasiqayah dan memberi minum kepada orang-orang tamu ke Ka'bah, wal hijabah dan dinding Ka'bah, wal nudwah dan perkumpulan, wal nubuwah pulang. Lalu apa yang tersisa suku-suku yang lain dapat apa? Di situ gengsinya timbul karena mau mengakui kenabian. Seandainya mau menurunkan gengsi, sama si Abu Jahal juga. Tapi gengsi ini memang tinggi. Makanya namun jadikan kita kadang-kadang sulit menerima kebenaran. Gengsi namanya. Pangkang makan sisa. Baru lapar. Orang tua daripada akhir gengsi daripada anak madahnya muncul, hati-hati kayak di muka ada lubang datang dan orang berkatanya kan sama harus tercampur bantu ayah ada menurun bangun saking gengsinya kada mau mendengar pendera kurang nanggung kecelopok padahal ujung cuma dari gengsi lawas muka hidup pada nyawa banyak udah makan dia udah dengan cucu pantas mobil masin kebanyakan makan dia darah tinggi gengsi itulah kadang-kadang kita harus mengalahkan gengsi kita. Kalau orang bujur apa sulitnya kita menjadi, tapi gengsi apalagi kita nih ya suku kita nih orang Banjar sama-sama Banjar ini gengsinya tinggi, apalagi kalau sudah ke Jawa, wah Raja Koyong. Walaupun di rumah sebenarnya bilang tuh puntal mencari, tapi kalau sudah ke Jawa kaya tuh bang, keren benar, nggak bisa. Ayo, ini kenyataan. Walhasil dulu sekolah ke Jawa memondok itu kan pulang ke kapal, jarang ke pesawat karena pesawat itu kan termasuk kelas mewah. Kalau itu sudah kenapa pesawat berat, sudah jarang mau ke kapal. Bahari kita ke kapal pergi sudah rasa tuh. Nah, saking rasa koyonya tadi di kapal itu kan ada warung, harganya larang-larang, Indomie, tahu, kopi, larang tahu sendiri kayak apa sih kayak di bandara atau di mana itu kan larang. Tadi dengaran gengsi hanya patulan kawan pendek tenang udah bayarnya ya harus sama itu bayari bangkot habis duit belanja apa barang larang makanya menurut 6 tahun naik kapal itu bersama Indomie sorongan bersama Intalo bersama Lapat bersama dan kawat tahan lawas katakan 20 jam dalam kapal. Jadi makan dapat memang nanti kita kan anak butuh di kafe misalnya bersama kopi serangan bersama gula serangan daripada saya minta ini gratis daripada saya minta ada yang ditanya gratis saja ambil nambah ini dopi pandang serangan tapi orang Banjar gengsi aku duduk di warung koyo ada orang yang terdapat minuman dia nang dongkak sampai ke pondok habis duit. Ada nggak bisa? Dan kenapa gitu? Oh itu deh. Pasrah. Karena ada mau sudah habis. Tidak bisa kan ya supaya kita potong di tengah-tengah. Wasa'ala Hiraklu anhu,
dan benakun bertanya, itu Herakla, betakun Herakla. Ini raja Romawi ya, Herakla ini. Kalau dia biasa disebut Heraklius ya. Kalau itu orang barat dengan Heraklius. Menakuni siapa? Wasa'ala Heraklu anhu, menakuni Herakla anhu daripada tentang, yaitu tentang Rasul SAW. Siapa yang ditakuni? Abu Sufyan, paman Nabi sendiri. Tapi masih belum jadi muslim. Faqala hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala? Qala la. Ujar raja tadi, namun apakah kalian itu menuduh atau menyangkanya pembohong sebelum ia berkata apa yang ia katakan? Itu sebelum pengakuan menjadi nabi itu ada tuduhan olehnya tuh sebagai seorang pendusta. Qala, ujar Abu Sufyan, apa? Ya, kami kan tidak menuduhnya pendusta. Sebenarnya mengakui itu nabi itu seorang yang jujur. Tapi setelah mengaku nabi itulah timbul tadi gengsi dan juga ada yang cinta lawan kedudukan. Amunnya mengumpati baginda Rasul dan kedudukan, lalu sumpah kedokon sayang lawan kedudukan di antara tadi ingkar ada mau beriman. Wa qala an-Nadhr bin Al-Harith li Quraisy, dan berkata lagi seseorang yang namanya Nadhr. Ini termasuk orang kafir ya. Nadhr ini disebutkan di sini Pak. Syadid wa kana syadidal adawati lin Nabi, adalah orang ini bersengatan benci karena tujuh lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au idza asiran, lalu kemudian ditangkap, ditawan di perang Badar. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu ta'ala anhu faqatalahu. Lalu kemudian baginda Rasul menyuruh Sayyidina Ali untuk membunuh. Faqatalahu, lalu kemudian membunuhnya kafiran, dalam keadaan kafir. Sabran, menerima dengan kekafiran Allah. Ada di sananya, ada Nadhr, ada Nudair. Nudair ini yang muslim ya, masuk Islam. Tapi kalau Nadhr ini tidak masuk Islam. Jadi ditangkap kemudian disuruh dibunuh pada baginda Rasul SAW, Sayyidina Ali yang bunuh. Pernah berkata kepada orang Quraisy, "Qad kana Muhammadun fikum ghulaman hadatsan ardakum fikum wa asdaqakum haditsan wa 'azamakum amanatan hatta idza ra'aytum fi sudurihi syaiba wa ja'akum bima ja'akum bihi qultum sahiran la wallahi ma huwa bisahir." Kafir, jelas kafir, benci, tapi tetap kalau memadahkan Nabi Muhammad. Ujarnya apa? Kepada Quraisy, "Qad kana Muhammad fikum gulaman," adalah baginda Nabi tadi Muhammad pada kalian, ada bersama kalian gulam, anak muda dulunya itu kan, hadatsan, masih anom, ada mulai bahari kan itu sudah ada di wadah. Dan kalian apa? Ardakum fikum, kalian setuju ridho dengannya itu pada kalian itu dengan apa? Jujur orang seperti itu. Ardakum fikum, artinya apa? Tardawna af'alahu wa ahwalahu, kalian setuju meridhoi dengan pekerjaan dan keadaannya. Kan menyalahkan saudara waktu ini ada. Wa asdaqakum haditsan, dan paling benar dalam bertender, kadang-kadang salah, kadang-kadang berdusta. Kalian tahu itu perkataan. Wa azabakum amanatan, dan paling agung, paling besar dalam menjaga amanah. Hatta sehingga idza ra'aitum, apabila kalian melihat fi sudugaihi, di pelipisnya asyaibah, mulai tumbuh uban. Itu umur 40. Biasa uban mulai tumbuh di daerah sini mana? Sedikit-sedikit. Ini namanya pelipis, sudugai. Pelipis di sini mulai tumbuh. Normalnya. Rata-rata orang mulai tumbuh itu di sini dulu uban. Nah, di sini ujarnya apa? Sehingga ketika mulai ada tumbuh uban, dan Nabi tidak banyak ingat berapa uban Nabi semalam disebutkan di pertama itu sekitar 82 ya, kurang lebih. Jadi sudah dihitung oleh sahabat sampai.
Lalu kemudian apa? Waja'akum bima ja'akum bihi. Dan kemudian datang ia kepada kalian bima ja'akum, dengan apa-apa yang ia datang kepada kalian. Maksudnya apa? Datang dengan membawa, mengaku sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya ia dipercaya, diketahui sebagai orang yang jujur. Kultum sahiran, lalu kalian katakan dia seorang penyihir. Di mana akal kalian itu? Itu logikanya. Ini orang jujur mulai dahulu hidup di kalangan kalian, karena para pendusta. Lalu ini mengaku nabi kepada dia pendusta, ikan yang bakal mendapat penyihir. Tapi pada ini orang kafir serangan. La wallahi, jenis orang gede suka. Demi Allah, ma huwa bisahir. Ini itu lain seorang penyihir. Maksudnya apa? Baginda Rasulullah penyihir. Kenapa? Di dalam sini disebutkan aku ini apa? Waqad ra'ayna saharata nabathahum wa aqdahum. Ujarnya apa? Kenapa aku madahkan Nabi Muhammad itu kepada penyihir? Aku ini sudah melihat yang namanya penyihir dan tahu kayak apa gawean penyihir. Ada buhul-buhul, ada boneka, ada macam-macam rupa segala macam. Biasa kalau dukun-dukun itu. No, kemudian apa macam-macam. Itu gawean sihir itu. Nabi Muhammad kadang seperti itu. Maka ini adalah penyihir. Kemudian apa? Wa qultum innahu kahinun. Ikan padakannya kahin, tukang tenung. Kalau orang lagi itu tukang sihir, tukang tenung. Ini tukang-tukang berataan, tapi ada tukang kayu ya. Tukang sihir, tukang tenung. Dipadahkan tukang tenung, ma huwa bikahinin. Ujarnya sini, ujar tadi belum siapa? An-Nadhr tadi apa? Lain tuan tukang tenung. Waqad ra'inal kahanata. Aku ini sudah melihat yang namanya tukang tenung juga. Kain tukang tenung. Wa sami'na sad'ahum, dan kami mendengar ini mantra-mantra mereka tukang tenung. Ada Nabi Muhammad pakai mantra-mantra. Makanya dia ada tukang tenung. Nah, tukang tenung itu kan ada mantra-mantranya. Pemamang kayak kayak segala makhluk pakiawat. Ini kadang-kadang wa kuntum syairun, dan ikan padahkan ini seorang penyair ulang. Ma wallahi ma huwa bisyair. Bukan juga Nabi Muhammad itu seorang penyair. Wa qad ra'ayna syi'ra wa sami'na asnafaha. Aku ini sudah mendengar semua penyair dan tahu yang namanya syair begitu syair. Al-Qur'an padahkan syair. Hazajahu wa rajazahu. Hajaz itu bahkan timbangan dalam syair. Kami sudah paham. Makanya kadang madahkan penyakit. Wa qultum majnun, terakhir engkau padahal pulang kegilaan. Ini membela Nabi Muhammad. Orang kafir membela Nabi Muhammad walaupun tetap kafir. Kenapa menjadikannya kafir? Karena sudah itu kata Tuhan. Tapi satu sisi dia tetap membela Nabi Muhammad. Itu kebenaran itu. Makanya kalau satu orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tidak membela, mana mengaku? La wallahi ma huwa bimajnun, fama huwa bikhanatihi wala takhlid wala waswasata fandur fi sya'nikum fa inna wallahi qad nazal bikum amrun azim. Kata-kata ini orangnya siapa tadi? An-Nadhr. Pembelaannya kepada baginda Rasul, padahal orang lain orang bilang ada konteks apa yang disebutkan wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil, dipadahkan majnun. Ujar orang ejan Allah tidak tahu. Ada di pikiran baginda Rasul itu ada sekali nang ikhtilaf campur otak nang bisa dibilang terganggu kada. Wala waswas, kan ada juga waswas veteran orangnya. Ini pembelaan orang kafir. Kadang-kadang Allah itu bisa aja membuatkan Islam melalui perantara orang non-muslim. Orang muslim sendiri tidak peduli, tapi Allah ingin tetap menunjukkan al-Islamu. Nahdul qaum a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah golongan yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Makanya kemuliaan Islam kadang-kadang bisa jadi bukan dari orang muslim sendiri, orang kafir yang malah menguatkan Islam dengan cara Allah sendiri yang menggerakkan lidah mereka supaya Islam itu, karena Islam itu aziz, mulia.
Wa fi hadis Ali radhiyallahu taala anhu yang terakhir fi wasbihi alaihi salatu wassalam, telah lewat hadisnya, asbatun nasi lahjatan, paling benarnya orang lahjah yaitu ucapan. Sudah lewat hadisnya di yang telah yang kita dahulu tentang bagaimana sifat-sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya tidak ada yang sempurna seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin bariyatin mahmud illa wa huwa mutalaqqa an sayyid Habib Ali berikan sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentu masih banyak kekurangan pada diri kita dalam mengikuti perilaku atau akhlak yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui taksir koridor dalam kehidupan sehari-hari mengikuti daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari tadi kita minta maaf kepada Rasulullah yang kita banyak koridor, banyak kesalah di dalam mempraktekkan sunnah-sunnah atau kurang dalam menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakkirna wa fakkir ahlana wa qarabatana fi dinina ma'al qudrat sawadaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum bima tarqi qawlan wa fi'lan tarana. warzuqil qurra halalan daima wa akilna atqiya ulama nahza bil khairi wa nafa'u bil syar. Rabbana aghfir lana kulla syukur wa akirna bil ridha minkal uyun waqti anna rabbana kulla biyun qawla an ta'tiyana rusulul manun wa ghfir asran ta'arrahna sadat wa salatullahi tasahul mustafa man ila haqqi ra'ana wa wafa bi kitabi fihi nasi shifa wa ala ali kirami syurafa wa ala sahbihi masabihil mubarak. Allahumma ahdina bi hudak waj'alna mimman yusabiqu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.